Oke, selamat berjumpa kembali di channel VA Musik kita. Di video kali ini gua mau berbagi cara gua mixing instrumen di intro di awal tadi ya, menggunakan One Kid Wonder Architect dari GGD serta menggunakan plugin gitar Neural DSP Gojira dan plugin bass Neural DSP Parallax. Jadi gua di sini ada sesi mix yang udah gua selesain dan di sini ada dua folder ya. Sebenarnya bass mau dibikin folder juga tapi ya nggak usah dah karena udah di prosesnya individual ya, nggak ada proses sound effect. Jadi di sesi mix ini gua mau bongkar cara gua mixing instrumen tadi ya di awal. Sebelumnya buat kalian yang baru mampir ke channel VA Musik kita, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan serta like video ini kalau mungkin kalian suka. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar untuk ya agar ngasih saran gitu loh ya. Kalian mau gua bikin video apa lagi gitu ke depannya. Soalnya agak buntu juga sih. Ya, langsung saja gua mau tunjukin. Pertama folder drum dulu ya. Ya, di sini gua udah buka folder drumnya. Ini adalah MIDI note-nya. Dan di sini gue buka aja One Kid Wonder di kontaknya yaitu One Kid Wonder Architect. Gua modif ya beberapa ini gua nggak bagi per channel ya. Output dari One Kid Wondernya ini gua jadiin satu stereo. Jadi gua nggak ngebagi gitu. Karena ya sebenarnya kayak kontak library itu kayak udah di balance gitu, tinggal gimana kita processing lanjutannya aja gitu dan itu sesuai selera kita ya. Tapi pada dasarnya ini udah di balance. Tapi ya ada sedikit modif juga gitu loh. Di sini gua modif di reverb gua kurangin min 2,7 untuk reverb. Seperti yang kalian lihat ini stereo. Gua nggak pakai multiple output ya dan CPU scalingnya medium. Sebenarnya high juga bisa, cuman kalau untuk sambil live streaming nanti kesendat-sendat. Komputernya batuk maklum. PC kentang. Terus paralel dan master EQ-nya gua nggak nyalain. Di sini kan ada paralel sama master EQ nih. Tapi gua nggak nyalain. Dan kita ke tab mixer. Untuk overhead gua kurangin sekitar min 2,7 juga. Untuk floor min 3,5. Untuk tom 2 min 2,7. Dan untuk tom 1 default ya. Di tengah ini garis tengah. Dan roomnya juga defaultnya segini. Kalau nggak salah segini ya. Tapi buat kalian yang pengen ikutin tutorial dari video ini ya silahkan ikutin aja lah. Oke, sekarang kita udah balancing ulang si kitnya ini. Jadi kita tinggal lanjut ke proses berikutnya. Oke. Jadi untuk sesi drumnya gua mau solo dulu ya. Gua mau solo.
Ini proses kayak drum room gua mute dulu biar ngejelasinnya enak gitu. Sorry ini videonya agak panjang mungkin ya, gua bikin video ini agak panjangan karena memang ngejelasinnya biar detail aja gitu. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, kalau merasa tertarik untuk melihat keseluruhan video, ya sambil ngopi-ngopi nyebat juga nggak apa-apa lah gitu, biar santai. Oke, kita ke MIDI note-nya. Ini default ya. Ini processingnya gue matiin semua. Yang di sini ada pluginnya juga, gue matiin semua. Drum group juga gue matiin. Kemudian mix bass juga gue matiin. Nah ini. Ingat ya kalau bikin One Kid Wonder itu pakai One Kid Wonder, bikin MIDI drum itu usahakan di sini note insert velocity-nya 100. Ini karena gua habis bikin bass ya, jadi 100 tapi 125. Kalau bikin MIDI drum pakai One Kid Wonder atau GGD yang lainnya itu usahakan 125. Velocity-nya itu 125. Jadi bakal kerasa banget pukulan kerasnya itu. Dan soundnya jauh lebih enak gitu loh. Nah untuk dinamikanya kalian bikin MIDI drum ya atur-atur sendiri aja lah. Untuk dinamikanya biar kelihatan, biar kedengeran real gitu. Nah itu dia. Sebenarnya bunyinya udah asik ya. Bunyinya udah asik. Cuman terlalu apa ya? Kurang powerful lah ya. Kurang powerful. Jadi di sini gua pasang plugin dari Waves Puigtech P1A dengan settingan kayak gini. Gua bos low-nya, tapi gua attenuation-nya gua naikin juga di frekuensi 30 ya. Karena jujur aja ini apa namanya? Low frekuensinya kurang gitu loh. Jadi gua boosting di sini. Buat kalian yang pengen coba ya ikutin kayak gini, kurang lebih settingannya kayak gini ya. Untuk high frekuensinya gua nggak boosting, dan untuk apa ini analog ini gua matiin juga. Jadi cuma boosting low-nya aja pakai Puigtech P1A. Habis itu kurang lebih bunyinya gini ya. Nah jadi kedengeran di on off tadi pluginnya beda banget ya. Jadi low-nya agak, frekuensi low-nya agak nongol gitu, untuk terutama di kick sama floor ya, itu kerasa banget. Habis itu gue masukin grup, gue bikin grup, drum grup, tapi gue belum apa-apain dulu. Gue cuma sekedar ngerouting si output dari MIDI-nya ini. Dan di sini gua volume fadernya gua turunin min 5,92. Sebenarnya min 6 juga oke lah. Karena kalau standar kayak gini, nah ini dia udah makan
headroomnya banyak gitu, jadi gue turunin di min 6. Nah, jadi tidak menyentuh angka 0. Ya ini mah buat patokan biar pas masteringnya nggak repot buat naikin lagi si gain dari mixingan sesi mixing ini gitu loh. Nah, dan abis itu gue udah setting ininya, outputnya, kemudian gue bikin send. Yang pertama yaitu paralel. Gue bikin paralel. Apa fungsi paralel ini? Fungsinya yaitu kita jadi bikin coloring lah ya, coloring dari sound drumnya ini. Kalau belum di paralel bunyinya kayak gini. Dan setelah di paralelnya, jadi soundnya berubah. Dan room dari drumnya ini jadi kerasa lebih muncul lagi gitu. Karena gue send dan gue bikin paralelnya ini full. Kemudian di send ini send FX ya, FX send ya. Di paralelnya ini gue eki, gue nggak mau low-nya terlalu, sebenarnya ini 95. Gue nggak mau kicknya ke bawah, low dari kicknya ke bawah, karena nanti ngaruh juga ke kompresinya. Warna dari kompresinya ini akan terpengaruh sama hi hat juga. Jadi gue cut di sini, high cut di kita taruh 16.000 lah ya. Di 16.000 sama di low cutnya di 95 Hz. Kemudian di frekuensi 480 Hz juga gua kurangin. Karena di sini snare ya. Snare, body snare ini. Karena yang gua perlukan itu kompresi yang kayak ngepres si transient drumnya, terus memunculkan room gitu loh. Jadi frekuensi yang snare yang muncratnya itu gua tekan lagi gitu. Karena ini tujuannya buat coloring aja ya, sama sedikit ngatur kompresi drumnya. Jadi ini bisa jadi kompresi dan coloring untuk sound drumnya. Kemudian gue pakein kompresor. Di sini gue settingnya ekstrim ya, karena gue pengen hard compress gitu ya. Gue pengen hard compress. Gue inputnya naikin, thresholdnya juga gue naikin, makeupnya juga gue naikin. Tapi attack-nya fast dan rilisnya slow. Mix-nya juga 100%. Kalau untuk paralel kalian bisa mungkin bereksperimen sendiri ya. Untuk paralel ini kurang lebih bunyi paralel kayak gini. Paralelnya nih ya. Kita matiin ininya. Nah, tinggal kalian atur aja volumenya, di blend sama si audio track dari drumnya ini, dari channel drumnya, di blend.
Itu dia fungsi dari paralel ya. Kemudian gua bikin lagi sound effect di channel drumnya, drum room. Untuk drum room ini sebenarnya karena gua nggak pakai multiple output ya, jadi gua rasa untuk roomnya ini agak kurang karena gua nggak kembali lagi gua nggak punya option untuk multiple outputnya dan misahin roomnya ya kan. Tapi gua akalin pakai ini. Gue bikin room. Nih, ini roomnya. Jadi fungsi room di sini gua bertujuan untuk nambahin sustain dari roomnya ya. Karena di kuping gua ini roomnya kurang muncul, kurang kerasa gitu. Jadi gua di sini bikin room dan pakai plugin Roomworks dari ini plugin bawaan DAW dari Steinberg dengan settingan kayak gini. Gua nggak mau terlalu terang. Roomnya itu terlalu bright ya, jadi gua potong di 2000. Dan low-nya gua nggak mau terlalu frekuensi low-nya nggak ganggu. Gua potong juga di 255. Ya settingannya kayak gini lah kurang lebih. Nah, dan mixnya gue 100% karena gue pengen bener-bener ini nih room gitu loh. Kemudian setelah itu gue eki lagi karena masih ada low frekuensi yang ngeganggu. Nah, jadi kurang lebih roomnya bunyinya kayak gini. Jadi kayak shimmer ya, bunyinya kayak shimmer ya. Dan gua atur lagi volumenya, ya dikit aja sebenarnya, nggak mau terlalu ngerubah warna dari drumnya karena gua rasa ini udah cocok lah ya di kuping gua gitu. Dan di angka min 20 oke. Nah, kemudian drum, channel drum, kemudian paralel, dan drum roomnya ini gua routing ke drum group. Semuanya jadi ini paralel drum group, drum room juga di drum group, termasuk main drum channelnya juga, channel utama drumnya. Gue masukin drum group semua. Kemudian di sini gue processing, gue lakukan sedikit eki, gue sedikit kompres dan sedikit limiting ya. Jadi di sini ya di drum group ini, di drum group, sorry. Aduh. Jadi mana? Nah ini di drum groupnya ini gue pasang eki. Kita nonaktifkan. Nah di sini ekinya gua cuma ngeki side-nya ya, karena ada frekuensi di side khususnya
mungkin ditimbulkan dari paralel sama drum room yang masih terbawa ya, terutama di low frekuensinya ya, di side ya. Kalau di overall sih udah oke, cuman biar snare-nya itu bodinya lebih kerasa lagi di tengah, jadi gua lakukan Eki di side, di low frekuensinya ya. Nah ini gua low cut di 76 dan kemudian gua notch juga di sini, bell di sini 108 dan di 405. Tidak terlalu ekstrim, hanya sedikit mengurangi saja low frekuensi di side dari drumnya itu. Nah, kerasa kan ya, beda kan ya. Kemudian gua kompres lagi. Gua lakukan kompres di sini, tapi tidak terlalu ya. Hanya untuk mengontrol transient dari snare dan kicknya agar tidak terlalu over gitu dinamikanya dan masih stabil gitu loh ya. Kemudian ini settingannya ya, attack-nya slow, rilisnya fast, kemudian rasionya juga fast di angka 2. Kemudian gua tambahin sedikit coloring ya dari saturasi bawaan plugin FG Red ini dari Slate Digital. Kemudian kan di sini gua filtering di 75 Hz karena gua nggak mau kompresinya ini maksudnya gua nggak mau low frekuensinya ikut terpengaruh oleh kompresi ini, jadi gua filter di 75. Aduh, ini ke 75 cukup kayaknya. Gue make up gainnya 1,4 biar volume matching aja. Catatan juga buat kalian, buat teman-teman yang suka ngulik-ngulik mixingan di DAW, itu kalau usahakan kalau melakukan processing kompresi atau EQ selalu EQ matching ya. Maksudnya biar kita tuh nggak apa namanya, hasil olahan audionya kita tuh tidak terlalu over atau bahkan tidak terlalu pelan. Jadi kita usahakan itu volume matching. Dan kalau kita melakukan volume matching, kita bakal kerasa itu efek yang kita plugin yang kita taruh itu prosesnya kayak apa gitu, soundingnya gitu. Perubahannya bakal kerasa banget. Selain di volume ya, karena kompresi ini lebih ke di dynamic control gitu ya. Jadi gua ini make up gainnya 1,4 karena menyesuaikan volume sebelum diprocessing dengan kompresor ini tadi ya. Kemudian gua limiting di sini pakai filter dan rasionya itu 1:1. Jadi limitingnya tidak mempengaruhi volume. Kemudian kita benar-benar break wall limit gitu, enggak, tapi bisa dibilang ini volume matching gitu loh. Jadi gua limiting juga dikit banget. Gain reductionnya itu ya -1 sampai -2 lah gitu loh. Jadi nggak terlalu over. Kemudian kurang lebih hasilnya kayak gini ya.
Yang awalnya kayak gini jadi gini. Nah, jadi lebih hidup gitu lah. Kurang lebih kayak gitulah bahasanya ya. Lebih hidup.